bahwa materi ini bertujuan untuk memahami Al-Quran, karena memahami Al-Quran adalah penting untuk kita karena ini adalah sumber hukum dan pedoman itu bagi setiap muslim, bagi kita sebagai hakim. Uh, Al-Quran adalah sumber agama Islam yang pertama yang memuat kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya kandungan isinya ialah peraturan hidup untuk mengatur kehidupan manusia dan hubungan dengan alam serta makhluknya. Jadi tujuan hukum seperti sebagai jenderal dalam sosial. Nah, di sini penulis membagi dua definisi ya atau arti. Pertama, Al-Quran secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, Al-Quran diambil dari kata Al-Qura'a, Al-Iqra, qiraatan yang berarti sesuatu yang dibaca atau mempunyai arti makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. M. Quraisyihab berpendapat bahwa Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Ia memerlukan suatu nama pilihan Allah yang tepat karena tiada suatu yang bercampur sejak manusia mengenal tulis ataupun tulis baca yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran. Bacaan yang sempurna lagi mulia. Al-Quran mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun. Menghimpun, qiraah berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata atau kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Quran pada mulanya seperti qiraah, yaitu masdar dari kata qiraah, qiraatan Quranan. Secara istilah, Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat. Nabi Muhammad dan membacanya adalah ibadah serta diriwayatkan secara mutawatir. WCS Purwadarminta memberikan arti Al-Quran dengan kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami dan diamalkan sebagai bagi petunjuk atau pedoman bagi umat manusia. Syed Muhammad Maliki berpendapat bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diturunkan secara bertahap sesuai dengan peristiwa dan permasalahan yang disebut sebagai asbabun nuzul selama lebih kurang 23 tahun mulai dari awal kenabian sampai meninggalnya. Dalam Al-Quran ada beberapa nama Al-Quran itu sendiri seperti Al-Furqan, At-Tanzil, Al-Dzikr, dan Al-Kitab. Yang kedua, utama dan sejarah turun atau asbabun nuzul. Al-Quran yang paling utama adalah mukjizat bagi Nabi Muhammad dan umat Islam. Mukjizat yang menyelesaikan setiap permasalahan yang datang pada Nabi Muhammad dan umat Islam. Sehingga Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi tidak dalam satu waktu, melainkan secara berangsur-angsur. Terdapat perbedaan di kalangan ulama mengenai durasi waktunya. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur dalam salah satu firman Allah, yang artinya Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Nabi Muhammad membacanya kepada manusia secara perlahan-lahan dan kami benar-benar menurunkannya secara bertahap. Al-Isra ayat 106. Dalam prosesnya Al-Quran diturunkan terbagi dalam 3 tahap. Pertama dari Allah Subhanahu wa taala ke Lauh Mahfud dalam firman Allah dalam surah Al-Buruj ayat 21 sampai 22. Kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia sekaligus menjadi awal turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tahap ketiga adalah tahap terakhir, yaitu Al-Quran diturunkan ke bumi secara berangsur selama kurang lebih dari 23 tahun. Suci umat Islam dimulai perantara malaikat Jibril kepada malam Qadar. Prof. Jidin berpendapat bahwa tentang durasi turunnya Al-Quran bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menghitung total waktu secara keseluruhan. Ada yang mengatakan selama 23 tahun dan ada juga yang menyebutnya 25 tahun.
Perbedaan perhitungan ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat tentang lamanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bermukim di Makkah sesudah kenabian. Dari turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur ada sejumlah hikmah yang dapat dari turunnya tersebut. Adapun hikmah tersebut diantaranya satu, menumbuhkan hati Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi kaum musyrikin, menyesuaikan dengan peristiwa-peristiwa dalam pendapat hukum, memperkuat bukti-bukti dan keyakinan bahwa Al-Quran benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempermudah dalam menghafal dan memahami Al-Quran, menjawab tantangan dan menantang orang-orang kafir yang menista-Kan Al-Quran. Dari turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur dapat ditemukan asbabun nuzul turunnya Al-Quran. Meskipun tidak semua ayat-ayat atau surat dalam Al-Quran ada asbabun nuzulnya. Adapun asbabun nuzul memudahkan para musafir untuk menemukan tafsir dalam pemahaman suatu ayat dari balik kisah diturunkan ayat itu. Selain itu ada juga yang memahami ilmu ini untuk mendapatkan hukum dari hikmah di balik kisah diturunkan suatu ayat. Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa mengetahui asbabun nuzul suatu ayat dapat membantu musafir memahami makna ayat. Pengetahuan tentang asbabun nuzul suatu ayat dapat memberikan dasar yang kukuh untuk menyelami makna suatu ayat Al-Quran. Memahami dari pesan Al-Quran sebagai suatu kesatuan adalah mempelajarinya dalam konteks latar belakangnya. Latar belakang yang paling dekat adalah kegiatan dan perjuangan Nabi yang berlangsung selama 23 tahun di bawah bimbingan terhadap perjuangan Nabi yang secara keseluruhan sudah terpapar dalam sunnahnya. Adapun mengenai asbabun nuzul ada sesuatu yang terjadi serta ada hubungannya dengan turunnya Al-Quran sebagai penjelas hukum saat peristiwa itu terjadi. Menurut Mana Al-Qatatan, asbabun nuzul sebagai peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenanya dengan waktu peristiwanya itu terjadi, baik berupa satu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan pada Nabi. Bentuk-bentuk peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran itu sangat beragam, diantaranya berupa konflik sosial seperti ketegangan yang terjadi antara suku Aus dan suku Kharaj, kesalahan besar seperti kasus salah seorang sahabat yang mengenai sholat dalam keadaan mabuk, dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang sahabat kepada Nabi baik berkaitan dengan sesuatu yang telah lewat, sedang atau yang akan terjadi. Persoalan apakah seluruh ayat-ayat Quran memiliki asbabun nuzul atau tidak ternyata telah menjadi bahan kontroversi di antara para ulama. Sebagai ulama berpendapat bahwa tidak semua ayat Al-Quran memiliki asbabun nuzul sehingga diturunkan tanpa adanya yang melatar belakangi ibtidah. Dan ada pula Al-Quran itu diturunkan dengan dilatar belakangi oleh suatu peristiwa. Pendapat tersebut hampir merupakan konsensus para ulama, tetapi ada yang mengatakan bahwa kesejarahan Arabia pra-Quran pada masa turunnya Al-Quran merupakan latar belakang makro Al-Quran. Sementara riwayat asbabun nuzul merupakan latar belakang mikronya. Ini berarti mengatakan bahwa semua ayat Al-Quran memiliki sebab-sebab yang melatar belakangnya. Klasifikasi Al-Quran. Al-Quran selain berangsur-angsur diturunkan atau konsep waktu, Al-Quran juga tidak hanya pada satu tempat, desa atau kota, konsep makan. Al-Quran diturunkan pada saat Nabi Muhammad berada di kota-kota, pedesaan, gunung-gunung, lembah-lembah, lereng-lereng, serta waktu yang berbeda-beda seperti malam, siang, dalam perjalanan, pada musim panas, musim dingin, dalam keadaan damai maupun perang. Dari berbagai kondisi, waktu, zaman, dan keadaan, ulama-ulama sepakat bahwa secara umum ayat-ayat atau surat-surat Al-Quran dikategorikan ke dalam Makkiyah dan Madaniyah. Satu, pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Para sarjana Muslim ahli ulumul Quran mendefinisikan terminologi Makkiyah dan Madaniyah pada umumnya menjadi tiga pandangan yang didasarkan kepada tempat dan waktu turunnya serta objek pembicaraan. Definisi berdasarkan tempat. Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Makkah walaupun turun sesudah hijrah, sedangkan Madinah adalah ayat-ayat Quran yang turun di Madinah. Pendapat tersebut menurut Fahd bin Abdurrahman Ar-Rum tidak valid dan tidak akomodatif, mengingat bahwa hal tersebut tidak mencakup ayat-ayat yang turun di tempat lain selain Makkah dan Madinah dan sekitar, karena ayat Al-Quran juga diturunkan di Tabuk, di Baitul Muqaddas, di Taif, sehingga definisi di atas tidak valid. Misalnya surat Taubah ayat 42 diturunkan di Tabuk, surat Az-Zukhruf ayat 45 diturunkan di tengah perjalanan antara Makkah dan Madinah. Kedua ayat tersebut jika melihat definisi berdasarkan tempat ini tidak dapat dikategorikan dalam Makkiyah dan Madaniyah.
Definisi berdasarkan waktu, Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan atau yang turun sebelum hijrah. Adapun Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran turun setelah hijrah, sekalipun turun di Makkah tetap dikategorikan Madinah, atau turun di Madinah tetap dikategorikan Makkiyah pada pendekatan Makkah, haji wada ataupun dalam perjalanan. Dengan demikian, surat An-Nisa ayat 58 termasuk kategori Madaniyah, kendati pun turun di Mekah, yaitu pada peristiwa terbukanya kota Makkah, Fatul Makkah. Begitupun surah Al-Maidah ayat 3 termasuk kategori Madaniyah, kendati pun tidak diturunkan di Madinah karena ayat itu diturunkan pada peristiwa Haji Wada. Definisi berdasarkan objek pembicaraan. Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang ditujukan kepada penduduk Makkah. Adapun Madinah adalah ayat-ayat Al-Quran yang ditujukan kepada penduduk Madinah. Jalaluddin Asyuti mengutip dari Ubaid dalam kitab Fadail dari Mahmud bin Mahram, apa yang terdapat Al-Quran berupa ya ayuh dan Anas atau ya Bain Adam, maka ia termasuk makkiyah, dan apa yang terdapat dalam Al-Quran berupa ya ayyuhalladzina amanu, maka ia termasuk madaniyah. Namun menurut Al-Hizar, sebagaimana dikutip Suyuti mengatakan telah kita sepakati bahwa surat An-Nisa merupakan surat Madaniyah yang awalnya adalah ya ayuhan nas. An-Nisa ayat 1 dan surat Al-Hajj adalah makkiyah, pada di dalamnya terdapat ya ayyuhalladzina amanu. Al-Quran di Mekah memberantas permusuhan dan menghancurkan keyakinan mereka yang palsu dengan hujah dan dalil-dalil, serta menolak hal-hal yang subhat, membatalkan segala khurafat, menguat kebatilan dan kesesatan. Sedangkan Al-Quran turun kepada orang-orang Islam di Madinah yang meluaskan hukum-hukum agama dan menggunakan kaidah-kaidah serta membangun masyarakat dan meletakkan dasar-dasar kekuasaannya. Metode mengetahui makkiyah dan madaniyah. Ayat makkiyah dan madaniyah bisa diketahui lewat salah satu dua metode berikut. A. Metode naklis simai, kutipan lisan. Metode naklis simai adalah ayat-ayat dan surat-surat yang kita kenal bahwa ia adalah makkiyah dan madaniyah dengan cara periwayatan dari salah satu sahabat yang hidup pada periode wahyu, dan mereka menyaksikan turun ayat, atau dari salah satu tabi'in yang telah mendengar dari sahabat. Al-Qadi dalam bukunya Al-Istir berkata, pengetahuan mengenai makkiyah dan madaniyah mengacu kepada hafalan para sahabat dan tabi'in, tidak berasal dari Nabi Muhammad SAW, meskipun hanya berupa komentar. Adapun contoh yang diketahui dari sahabat adalah surat Al-Anfal yang menurut Ibnu Abbas saat ini diturunkan kepada Umar bin Khattab masuk Islam. B. Metode kias istihadi. Metode kias istihadi adalah melakukan pengajian terhadap ayat-ayat dan surat-surat makkiyah dan madaniyah serta yang belum ada nasnya yang menjelaskan tempat turunnya. Jika ditemukan karakteristik surat-surat madaniyah, maka menyebutnya madaniyah. Hal ini melalui istihad dan kias. Fuad mengutip dari Azhar Razi dari Al-Jabiri bahwa untuk mengutip ayat-ayat makkiyah dan madaniyah melalui metode kias dan cara memperhatikan beberapa ciri berikut. Satu, setiap yang di dalam terdapat ya ayuhan nas. Dua, setiap yang di dalamnya terdapat khala. Tiga, diawali huruf hijaiyah kecuali surat Az-Zarawain, Al-Baqarah dan Al-Imran serta Ar-Ra'du. Empat, di dalamnya ada kisah Adam dan Iblis kecuali Al-Fatullah, keadaan yang mulia, Al-Halal Ar-Rafi'ah. Lima, di dalamnya terdapat kisah-kisah nabi-nabi dan umat-umat Islam dahulu. Semua kategori yang meliputi ciri-ciri tersebut di atas ada surat Makkiyah. Sedangkan setiap surat yang memuat kewajiban dan hukum adalah Madaniyah. Tiga, ciri spesifik Makkiyah dan Madaniyah. Para sarjana Muslim dalam merumuskan ciri spesifik Makkiyah dan Madaniyah dalam menguraikan kronologis Al-Quran merupakan mengajukan dua titik tekan dalam usahanya, yaitu titik tekan analogi dan titik tekan tematis. Berdasarkan titik tekan analogis, satu, Makkiyah, A. Di dalamnya terdapat ayat sajadah. B. Ayat-ayat dimulai dengan kata kala, jadi dimulai dengan ungkapannya ayuhan nas, dan tidak ada ayat yang dimulai dengan ungkapan ya ayyuhalladzina kecuali dalam surat Al-Hajj, karena di penghujung surat itu terdapat ayat yang dimulai dengan ungkapan ya ayyuhalladzina. D. Ayat-ayat mengandung tema kisah para nabi dan umat terdahulu. Ayat-ayat berkisah tentang nabi dan iblis kecuali surat Al-Baqarah. Dan ayat F, dan ayat-ayat yang dimulai dengan huruf terpotong-potong seperti alif lam mim dan
sebagainya kecuali surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Dua, Madaniyah. A. Mengandung ketentuan-ketentuan faraid dan had. B. Mengandung kesindiran-sindiran terhadap kaum munafik kecuali surat Al-Ankabut. C. Mengandung uraian tentang perdebatan dan ahli kitabin. Adapun berdasarkan titik tekan tematisnya itu mafia. A. Menjelaskan ajakan monoteisme, ibadah kepada Allah semata, penetapan risalah kenabian, penetapan hari kebangkitan dan lain-lain. B. Menetapkan fondasi umum bagi pembentukan hukum syara dan keutamaan akhlak yang harus dimiliki anggota masyarakat. C. Menuturkan kisah para nabi dan umat terdahulu. Ayat ayat-ayat tersebut pendek-pendek dan nada serta kata agak keras. Banyak mengandung kata sumpah. Dua, Madaniyah menjelaskan permasalahan ibadah, muamalah, hudud rumah tangga, warisan, jihad, sosial, pemerintahan, dan hukum syara. B. Menghitabi ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan mengajak masuk Islam. Saya mengungkapkan langkah-langkah orang munafik. D. Surat dan sebagainya ayatnya panjang-panjang serta menjelaskan hukum dengan jelas. Klasifikasi ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Al-Quran sebagaimana yang sering kita baca terdiri ayat atas 114 surat. Adapun klasifikasinya sebagaimana yang termaktub dalam Al-Buham fi Ulumil Quran bahwa surat Al-Makkiyah terdiri ayat terdiri hukum, metodologi hukum dari Al-Quran. Sumber hukum dalam agama Islam yang paling utama dan pokok dalam menetapkan hukum dan memecahkan masalah dalam mencari suatu jawaban adalah Al-Quran dan hadis sebagai sumber paling utama dalam Islam. Al-Quran merupakan sumber pokok dalam berbagai hukum Islam. Al-Quran sebagai hukum sumber hukum isinya merupakan susunan hukum yang sudah lengkap. Selain itu juga Al-Quran memberikan tuntutan bagi manusia apa yang seharusnya ia berbuat. Para ulama semuanya sepakat menjadikan Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama bagi syariat Islam. Atas dari sini seorang mustahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu mencari rujukan kepada Al-Quran. Abdul Wahab Azwali sepakat dengan Abdul Wahab Khalaf yang membagi hukum yang terkandung dalam Al-Quran menjadi tiga macam, yaitu satu, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah akidah. Dua, hukum-hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia atau akhlak. Tiga, hukum-hukum amaliyah yang terbagi menjadi dua, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum muamalah diperinci lagi dalam 7 bagian, yaitu ahkam al-ahwal asasiyah, hukum keluarga, ahkam madaniyah, hukum perdata, hukum jinayah, hukum pidana, ahkam al-murafat, hukum acara, al-ahkam dusturiyah, hukum ketandanegaraan, al-ahkam adoliyah, hukum internasional, dan ahkam al-maliyah, hukum ekonomi dan keuangan. Nas qat'i adalah lafal yang terdapat dalam Al-Quran yang dapat dipahami dengan jelas dan mengandung makna tunggal seperti ayat-ayat tentang waris dan hudud dan kafarat. Sedangkan nas toni adalah menurut Profesor Dr. Wahab Azwali, yaitu nas toni adalah lafaz yang menunjukkan suatu makna tetapi makna itu mengandung kebolehan atau jadian sehingga dapat ditakwil seperti lafaz qulu dalam ayat wa mutalaqatu yatarbasna biangkusihinna salah satu guru. Dalam proses dialektika dengan relasi inilah umat Islam kerap kali diharapkan pada konteksnya persoalan yang menuntut untuk dicarikan langkah-langkah solutif dalam bentuk konkret. Salah satu persoalan yang fundamental adalah persoalan yang menyangkut hukum. Persoalan ini menjadikan penting karena teks-teks hukum baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis sangat terbatas, sedangkan kasus hukum yang dihadapi tidak terbatas, selalu berkembang sesuai dengan akselerasi perkembangan zaman. Untuk itu, dalam rangka merespon setiap persoalan yang tidak secara jelas diatur dalam nas-nas teks-teks hukum, dibutuhkan sebuah upaya penemuan hukum sebagai suatu proses individualisasi dan konkretisasi peraturan-peraturan umum dengan mengaitkannya kepada peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus khusus. Mengingat begitu pentingnya upaya penemuan hukum dalam rangka mensikapi berbagai problem yang menjadi dalam realitas kehidupan manusia, kaum usuliyun atau para teoris hukum Islam merumuskan 3 penemuan hukum Islam, yaitu satu, metode interpretasi linguistik atau ad-duruk al-bayaniyah, dua, metode kausasi at-ta'lili, dan tiga, metode penyelarasan atau taufik. Sedikit berbeda dengan kategori di atas, beberapa ahli hukum Islam modern
mengklasifikasi metode penemuan hukum Islam menjadi ijtihad bayani, ijtihad qiyasi, dan ijtihad istislahi. Ijtihad bayani merupakan penyebutan yang memiliki makna yang sama dengan huruf abayaniyah atau metode interpretasi linguistik. Metode ini dapat dipahami sebagai sebuah upaya penemuan hukum dengan cara melakukan interpretasi terhadap yang ada, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Pada dasarnya, interpretasi ini dilakukan untuk menyelesaikan kasus hukum yang sudah ada, teks atau nas hukumnya, namun teks atau pernyataan hukum yang ada di dalam Al-Quran maupun di Al-Hadis masih kurang jelas atau kabur, sehingga dibutuhkan sebuah penalaran dan agar ditemukan sebuah kejelasan. Nah, soal Anwar, teori konformitas dalam metode penemuan hukum Islam, Al-Qazi dalam antologi studi Islam. Metode penyelesaian atau fiqh merupakan sebuah upaya menyelaraskan berbagai dalil hukum yang secara zahir terlihat bertentangan atau sama lain. Dalam tataran aplikatif, metode ini dikembangkan dalam 3 bentuk, yaitu teori jamak, teori nasah, dan teori tarjih. Selanjutnya, metode kausasi merupakan metode yang memiliki arti penting dalam upaya penemuan hukum Islam. Metode ini dipandang penting karena dilakukan dalam kerangka penggalian hukum bagi kasus-kasus hukum yang tidak ada atau tidak ditemukan teks hukumnya. Maka langkah yang ditempuh adalah dalam memperluas cakupan teks hukum tersebut sehingga mampu mencakup dan menjawab kasus-kasus yang tidak ada nasnya untuk melakukan perluasan. Cakupan teks hukum yang ada dilakukan penyelidikan terhadap ketentuan hukum yang sudah ada di dalam teks hukum guna mengkaji dan menemukan atribut atau ilat yang melandasi atau menjadi dasar penempatannya. Setelah ditemukannya ilat, maka hukum tersebut diperluas hingga mencakup kasus lain sejenis yang secara harfiah tidak tercakup dalam pernyataan tekstual hukum yang ada. Ada beberapa teknik yang dikembangkan oleh para teoris hukum Islam dalam mengidentifikasi atribut yang menjadi ilat hukum, yaitu 1, melalui pernyataan teks hukum itu sendiri, melalui ijma konsensus, 3, melalui ijtihad atau penalaran. Identifikasi atribut yang menjadi ilat hukum melalui pernyataan teks hukum dilakukan apabila teks dimaksud memang menjelaskan alasan penetapan hukum di dalam teks hukum tersebut. Jika teks hukum tidak menjelaskan, maka langkah berikutnya yang dapat ditempuh adalah menyelidiki apakah telah ada kesepakatan konsensus para ahli hukum mengenai ilatnya. Maka dari kesepakatan tersebut kita dapat menemukan atribut yang dimaksud. Apabila ternyata tidak ditemukan ijma mengenai ilat hukum, maka langkah ketiga dapat ditempuh yaitu melakukan penalaran untuk mengidentifikasi ilat. Melalui metode penalaran ada 2 cara yang dapat diikuti, yakni klasifikasi dan eliminasi. Itu pengujian terhadap ilat dengan meneliti semua atribut yang diperkirakan mungkin menjadi ilat hukum, kemudian satu persatu ilat yang diperkirakan itu diuji untuk menemukan satu ilat yang paling tepat. Sedang ilat lainnya dieliminasi. Metode klasifikasi dan eliminasi ini seperti relatif sama dengan metode Terniki Almanat, memisahkan ilat yang biasanya dilakukan secara berurutan, yang diawali dengan takhrij Almanat, pengeluaran ilat, kemudian Takhri al-manat memisahkan ilat, selanjutnya at-takhri al-manat memastikan ilat. 2, dengan cara pengujian kesesuaian atribut yang dinyatakan sebagai ilat dengan hukum. Dengan hukum inilah yang kemudian disebut atau dikenal dengan munasabah atau konformitas. Terima kasih. Mohon maaf Pak, seadanya. Itu aja kesimpulan.